Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah Teori Informasi sesi kedua. Di materi kali ini kita akan membahas mengenai konsep probabilitas. Mungkin karena hari ini sedang libur Lebaran, jadi teman-teman bisa melihat video-video saya di mana nanti akan saya ringkas materi yang banyak ini agar teman-teman lebih mudah memahaminya sehingga tidak mengganggu kegiatan teman-teman bersama keluarga dan lain sebagainya macamnya yang sedang mungkin ada yang sedang lagi liburan, ada yang sedang pulang kampung dan lain sebagainya macamnya. Ya. Jadi secara general konsep dasar probabilitas itu merupakan suatu peluang di dalam suatu kejadian. Jadi ada peluang di dalam suatu kejadian. Kalau kita definisikan berarti ada dua bagian, peluang dan kejadian. Nah, manfaat teori ini adalah untuk pengambilan keputusan yang tepat. Jadi, teori ini akan membantu kita bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat di dalam suatu masalah dan pilihan-pilihan yang ada gitu ya. Karena di dunia ini tidak ada kepastian. Informasi juga tidak dapat kita dapatkan secara sempurna atau secara lengkap. Sebagai contoh, pembelian harga saham itu berdasarkan analisis harga saham. Kemudian peluang produk yang menunjukkan perusahaan sukses atau tidak. Karena kita tidak tahu harga saham itu secara fluktuatif, setiap harinya bisa berubah-berubah, maka kita perlu melakukan analisis harga saham untuk melihat probabilitas apakah dia akan naik atau akan turun. Nah, hal ini juga akan berdampak ke dalam aktivitas perusahaan itu, apakah dia melakukan investasi ataukah dia menjual sahamnya, sehingga adanya probabilitas yang membantu kita mengambil keputusan untuk men-hold ataupun kita menjual. Nah, ketika sedang turun, maka kita bisa membeli saham tersebut. Nah, sehingga yang contoh kedua itu peluang produk itu terkait dengan sukses atau tidak, kita bisa melihat pasarnya. Jadi, apakah banyak yang membeli produk kita? Probabilitasnya berapa sih yang membeli produk dari jutaan masyarakat di Jakarta misalkan ya? Nah, berapa ratus ribu orang yang membeli atau hanya 1.000 orangan yang beli? Kemudian harganya juga akan menentukan siapa yang pembelinya, apakah targetnya itu menengah ke atas atau menengah ke bawah. Kira-kira seperti itu terkait dengan peluang probabilitas. Kalau probabilitas bisa disebutkan lagi, jadi eh, dia akan mengukur kemungkinan suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi probabilitas itu dinyatakan antara 0 sampai 1 dalam persentase ya. Jadi kalau di dalam informatika 0 itu berarti 0%, sampai dengan 1 itu 100%. Jadi 0,9 itu berarti 90%. Sekitar seperti itu. Ini percobaan. Pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang kan timbulkan sedikit peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Nah, di dalam percobaan ini kita harus memperhatikan dua peristiwa. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau hanya ada satu peristiwa, maka tidak bisa kita menyimpulkan probabilitas ke depannya dari apa yang kita teliti atau kita observasi. Kemudian terkait dengan hasilnya, maka hasilnya itu merupakan sebuah percobaan dari yang kita lakukan atau analisis. Terkait dengan peristiwanya itu lebih kepada hasil yang terjadi pada suatu percobaan atau kegiatan yang kita analisis tadi. Sebagai contoh, percobaan atau kegiatannya itu ada di pertandingan sepak bola antara Persita melawan PSIS di Stadion Tangerang pada tanggal 5 Maret 2003. Hasilnya itu Persita menang, Persita kalah, seri, Persita tidak kalah dan tidak menang. Namun peristiwanya itu output dari pertandingan secara realistis itu Persita menang. Jadi hasil itu merupakan probabilitasnya ya. Jadi ada antara kalah, menang, seri, dan lain sebagaimana macam. Tapi secara
kejadian atau peristiwanya ternyata pasti sama. Nah, terkait dengan probabilitas, itu ada memiliki tiga pendekatan, klasik, relatif, dan subjektif. Jadi kalau klasik itu setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat terjadi. Nah, rumusnya itu probabilitas sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Jadi misalkan kayak gini, kegiatan menembak buang, muncul gambar, kemudian sama muncul angka. Jadi kalau di koin itu ada namanya tampilan gambar Garuda dan tampilan gambar angka. Berarti kan ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Nah, probabilitasnya itu tinggal kita bagikan saja. Jadi di sini ada dua, berarti 1/2. Kemudian kalau untuk perdagangan saham itu probabilitas ada penjualan dan pembelian. Berarti itu ada dua juga. Jadi kita probabilitasnya itu setengah atau 1/2. Perubahan harga ada inflasi, ada deflasi, harga naik dan harga turun. Berarti itu masih dua juga. Jadi 1/2 juga. Kemudian ada percobaan mahasiswa belajar, ada lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, lulus terpuji, bahkan mungkin bisa tidak lulus sama sekali. Berarti kan itu ada 4 hasil ya kalau kita tambahkan yang tidak lulus. Berarti 1/4 kalau kita tambahkan yang tidak lulus. Tapi di sini kita hanya lulusnya itu sampai lulus terpuji. Berarti probabilitasnya itu adalah 1/3. Kira-kira seperti itu yang tadi. Kita membagi jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Oke, itu untuk pendekatan klasik. Lalu untuk pendekatan relatif nih yang nomor 2. Probabilitas suatu kejadian itu tidak dianggap sama tergantung dari berapa banyak suatu kejadian yang terjadi. Nah, rumusnya ini hampir mirip yang tadi. Jadi jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Sebagai contoh nih, pada wisuda sarjana tahun 2002 dari 900 orang mahasiswa, itu 520 lulus memuaskan. Jadi di sini oh, di sini eh, lulus memuaskan. Kemudian 295 lulus sangat memuaskan dan 85 lulus terpuji. Maka probabilitas mahasiswa lulus memuaskan adalah berarti kita ambil dari tadi ya 520 ya. Probabilitas berarti kan tadi 520 lulus memuaskan. Hmm, oh ini tadi salah berarti ini. Harus kita ubah bentar. Sebenarnya saya ubah. Oke. Ini ada yang salah. Jadi sebelum saya ubah terlebih dahulu ya. Agar tidak terkecoh. Kalau kita lihat lagi, berarti kan ada 520 lulus memuaskan. Ini saya ubah dulu deh. Jadi merah. 520 lulus memuaskan, kemudian 295 lulus sangat memuaskan, dan 85 lulus terpuji. Maka probabilitas mahasiswa lulus memuaskan adalah, kalau kita ngomongin lulus memuaskan, ini sudah ada tadi deskripsinya, lulus memuaskan 520. Berarti 520 kita sudah ada, dan di mana sih dapat 900 ini? 900 ini merupakan total dari 520 tambah 295 tambah 85. Kita coba tambahkan. 520 tambah 295 tambah 85. Jadi kan tadi 520, 520 lulus memuaskan. Kemudian totalnya itu berarti kan 520 tambah 295 tambah 85. Ini jadi 900. Berarti totalnya 900, yang lulus memuaskan itu 520. Probabilitasnya berarti lulus memuaskan 520 dibagi 900 sama dengan 0,58. Jadi untuk yang lulus memuaskan itu 0,58,
Kemudian yang lulus dengan sangat memuaskan berarti kan 295 dibagi 900 itu sama aja dengan 0,33. Kemudian lulus dengan terpuji itu tadi ada 85 dibagi 900 sama dengan 0,09. Kira-kira seperti itu teman-teman ya terkait dengan pendekatan relatif. Jadi totalnya itu percobaan itu harus kita tambahkan. Oke, kemudian kita bisa next lagi. Terus kita pindah ke namanya pendekatan subjektif. Apa sih pendekatan subjektif? Itu merupakan probabilitas suatu kejadian yang berdasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Contoh, menurut prediksi, kita akan mendapatkan nilai B untuk mata kuliah statistika. Kita percaya kalau kita dapat nilai B itu karena apa? Mungkin karena kita mengerjakannya tidak sungguh, atau kita mengerjakannya itu tidak lengkap dalam statistika, sehingga kita hanya mendapatkan nilai B. Lalu bagaimana sih penyelesaiannya? Kita lihat deh contohnya. Jadi, kalau kita ngomongin konsep dasar hukum probabilitas, hukum penjumlahan itu menghendaki peristiwa saling lepas atau mutually exclusive. Sini rumusnya P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Jadi contoh, PA-nya itu 0,35, kemudian PB-nya itu 0,40 dan PC-nya 0,25. Maka PA atau C kita tinggal tambahkan saja antara PA dengan PC. Karena kan kalau di rumusnya PA atau B itu berarti kan PA tambah PB. Jadi kalau PA atau C, maka PA tambah PC. 0,35 tambah 0,25 sama dengan 0,60. Nah, ini namakan peristiwa atau kejadian bersama dengan rumus sebagai berikut. PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang PAB. Karena di situ ada titik temunya yang antara uh, saya ini sini titik temunya antara PA dengan PB itu sama dengan PAB. Maka kalau kita ngomongin PA atau B itu sama dengan 0,35 tadi kan ada ya PA-nya 0,35 ditambah PB-nya itu 0,40. Dikurangin PAB-nya, PAB-nya kita udah tahu 0,2, maka sama dengan 0,55. Kira seperti itu teman-teman untuk perhitungannya ya. Kalau tidak ngerti nanti boleh ditanya saja langsung via diskusi di Adlink ataupun di grup WA. Kemudian ada konsep dasar hukum lainnya, peristiwa saling lepas atau mutually exclusive. Di sini diketahui PAB-nya sama dengan 0. Maka PA atau B sama dengan PA tambah PB tambah 0. Sama dengan PA plus PB dong. Kalau untuk rumus peristiwa saling lepas. Kemudian ada lagi hukum perkalian peristiwanya independen. Di sini rumusnya PA dan B sama dengan PA kali PB. Jadi kalau dan itu dikali ya, kalau atau itu ditambah. Apabila PA sama dengan 0,35 dan PB sama dengan 0,25, berarti kita tinggal kali aja 0,35 kali 0,25. Sama dengan kita mendapatkan hasilnya 0,0875. Kira-kira seperti itu teman-teman kalau untuk hukum perkalian. Dengan kita menyimpulkannya ada artian dan. Teman, kemudian kejadian bersyarat, PB bersyarat A, maka probabilitas suatu kejadian akan terjadi dengan ketentuan peristiwa lain yang telah terjadi. Di sini ada lagi peristiwa pelengkap complementary event. Ini menunjukkan apabila ada dua peristiwa antara A dan B yang saling melengkapi, maka peristiwa A tidak terjadi dan peristiwa B pasti akan terjadi. Sebagai rumusnya itu PA plus PB sama dengan 1. Atau PA sama dengan 1 min PB. Kira seperti itu ya. Jadi
Ini akan saling melengkapi. Ketika peristiwa A tidak terjadi, maka peristiwa B itu sudah pasti akan terjadi. Nah, ini diagram pohon. Eh, Kita bisa lihat ini sebagai decision tree atau pohon pengambil keputusan. Jadi suatu diagram yang berbentuk pohon yang akan membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Di sini ada keputusan jual beli, probabilitas bersyarat, jenis saham, probabilitas bersama. Nah, kalau kita lihat, ini kan kita sudah mendapatkan ini satu. Kemudian di sini 0,6, di sini 0,35, berarti kita tinggal dikali-kali saja. Sehingga kita mendapatkan probabilitas bersamanya seperti ini. Ini dikali ini, dikali ini. Ini dikali ini, dikali ini. Dikali ini. Nah, ini dikali semua ya. Kemudian untuk totalnya ini, apakah ini sudah benar yang kita temukan probabilitasnya, kita tinggal tambahkan saja. Dari sini 0,21, 0,24, 0,15, 0,14, 0,16, 0,10. Kalau ini hasilnya sudah satu, berarti kita sudah benar dalam menyimpulkan probabilitasnya. Karena di dalam probabilitas itu harus jumlahnya itu harus satu, 1,0 berarti 100%. Nah, ada lagi namanya probabilitas itu teorema Bayes ya. Kalau teman-teman menggunakan artificial intelligence itu akan dibahas banyak banget terkait dengan teorema Bayes, Bayes classifier dan lain sebagainya macamnya. Jadi Bayes ini merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian setelah kejadian lain itu terjadi atau ada ya. Di sini rumusnya sebagai berikut: PAI B, PAI kali P B PBAI bla 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 sampai dengan P AI. Sebagai contoh nih, kita memiliki use case, perusahaan memiliki 400 orang pekerja. Dari 400 orang tersebut, 100 orang merupakan tenaga sarjana informatika. Di sini kita masukin ke PB1. Kemudian di jumlah eksekutifnya itu ada 80 orang PA1. Karena ini perusahaan software, maka ditentukan bahwa 50% eksekutif haruslah berpendidikan teknik informatika. Tentukan yang berpendidikan informatika sebagai eksekutif di perusahaan tersebut. Jadi, kita ambil potong-potongan tersebut ya tadi. Di sini ada PB1, berarti kan PB1 itu tadi kalau nggak salah 100 ya, maka 100. PB2-nya itu kita bisa nyari nih, karena kan totalnya 400 ya. 400 berarti, oh sebentar, ini sama dengan, oke. Nah, tadi kan PB1-nya 100, maka PB2-nya kita tinggal dikurangin aja 400 dikurangi 100, berarti PB2-nya itu ada 300 kan kira-kira. Kemudian karena perusahaan software ini ditentukan 50% dan harus pendidikan teknik informatika, berarti 50% merupakan B. Jadi jumlah B1A1 50 itu kan berarti kan 0,5 kan dikali dengan 80. A1-nya tadi 80 eksekutifnya sama dengan 40. Sehingga B1A2 100 dikurang 40 sama dengan 60. Untuk B2AI tadi kan kita sudah tahu ya B2-nya itu 80 ya. B2AI 80, AI yang satunya kan B2-nya 40, A1-nya itu 80. Ini sama dengan 40. B2A2 itu sama dengan 300 dikurang 40 sama dengan 260 untuk B2A. Kira-kira seperti itu sih ya teman-teman ya. Nanti kalau ada kesalahan silakan boleh dibenarkan atau dibantu koreksi kalau ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas nanti teman-teman diskusi juga sehingga di pertemuan selanjutnya saya akan review kembali pertanyaan teman-teman. Sehingga dapat kita masukkan PA2 itu sama dengan 320 dibagi 400 sama dengan 0,80 atau 80. Kemudian di PB1A1 40 dibagi 80.
Ini sama dengan 0,50. Kemudian PB1A2-nya 0,19. Terus kita masukin nih ke rumus teorema Bayes. Sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah 0,40 ya untuk PB1A1. Kira seperti itu teman-teman. Terus ada prinsip menghitung, ada faktorial, ada permutasi, kombinasi. Tinggal saya jelaskan secara eh, lengkap. Jadi faktorial itu untuk mengatur suatu kelompok. Kemudian untuk permutasi itu kemungkinan penyusunan di dalam suatu objek. Terus kombinasi, ini pengambilan keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi terkait dengan faktorial, permutasi, kombinasi itu akan mungkin dijelaskan di pertemuan selanjutnya ya, yang lebih lengkap. Tapi kalau teman-teman memiliki pertanyaan terkait dengan pembahasan soal-soal yang tadi dan masih belum paham, teman-teman bisa mendiskusikan atau bisa bertanya di grup WA agar saya di pertemuan selanjutnya atau di video call selanjutnya bisa membahas secara lengkap agar teman-teman mudah memahaminya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah hadir di dalam pertemuan kedua ini. Semoga teman-teman ini dan mempelajarinya dengan sebaik mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, teman-teman.